Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama mari kita menjadi bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini telah memberikan kekuatan lahir dan batin pada kita semua, sehingga kita bisa hadir di ruangan kantor ataupun ruangan rapat ini ataupun ruangan aksi nyata program calon guru penggerak dengan judul budaya positif. Kemudian daripada itu kita tidak lupa pula menyampaikan apapun salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan perjuanganlah sehingga kita bisa merasakan apa yang kita rasakan pada pagi hari ini. Bahwa pada pagi hari ini adalah aksi nyata yang diprogramkan oleh guru calon penggerak untuk memaparkan aksi nyata itu dan kesediaan Bapak ataupun Pak Imam Setiadi Putra SP, dan kepada beliau kami persilakan. Ya, Ralat, acaranya acara pertama keterbukaan, yang kedua sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah, ketiga itu pemaparan atau aksi nyata yang dilakukan oleh guru penggerak ataupun guru calon penggerak. Seterusnya acara istirahat dan penutup. Itulah insya Allah acara kita bawa pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk acara pertama dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya acara kedua yakni kata sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu, waktu dan kesempatan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertama-tama sejenak marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmatnya, karunia-Nya kita masih sempat untuk berkumpul di ruang perpustakaan sekaligus ruang guru di SDN Negeri Kolonjero yang sama-sama kita cintai dan sama-sama kita banggakan. Dalam rangka kita rapat sekaligus akan menyaksikan tentang pemaparan sosialisasi di CGP Angkatan 10 atas nama Imam Setiadi Putra, itu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Oleh karenanya nanti diharapkan pada kita semua apa-apa yang dipaparkan tadi dapat kita terima dengan baik dan kita bisa mengimplementasikan dan penerapan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah kita, mulai dari pertama siswa masuk sampai siswa pulang. Kemudian yang kedua, bahwa dengan adanya ini nanti kita juga semuanya ada modul tentang ini budaya positif di PMN. Jadi sekaligus kita bisa numpang foto-foto. Jadi kita tidak lagi untuk membuat acara di lain waktu tentang budaya positif. Kita dokumentasi dengan ini. Nanti saat aksi nyata kita bisa mengambil dokumentasi itu. Kemudian pada kesempatan ini juga marilah saya harapkan kita nyimak bersama-sama apa yang disampaikan oleh CGP kita Angkatan 10 dan
saya ucapkan terima kasih kepada Pak Imam Sukadi Putra ya, dengan semangat tinggi bergerak dan menggerakkan komunitas sekolah kita. Mungkin itu saja pengantar dari saya, dan saya lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah atas kata pengantarnya, dan kami sekali lagi ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya yaitu acara aksi nyata ataupun penyampaian materi oleh Pak Imam Setiadi Putra, calon guru penggerak angkatan 10. Untuk itu kami berikan waktu dan kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta izin kepada Bapak Ibu guru dan kepala sekolah untuk saya berdiri saja ya. Oke. Baik Bapak Ibu guru, yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Tolonggeru, Ibu Mukminah SPD. Yang saya hormati juga guru-guru senior, guru wali kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5 yang sempat hadir. Kemudian yang saya banggakan teman-teman guru rekan sejawat yang sempat hadir pada kesempatan ini. Baik Bapak Ibu guru hebat, di sini saya akan minta perhatiannya kepada Bapak Ibu guru untuk menyimak dengan baik apa yang saya sampaikan. Karena kenapa? Karena yang saya sampaikan ini benar-benar akan kita ikuti nanti di PMM. Jadi kegiatan ini tidak hanya untuk saya saja, tapi untuk semua guru yang hadir pada kesempatan ini, karena nanti akan kena juga pas di PMM-nya. Seperti kemarin yang kita lakukan di pas pengisian kinerja itu ada tentang restitusi. Nah, itu kena semua kita. Jadi bukan hanya saya, tapi kita semua yang hadir pada kesempatan ini dituntut untuk memahami benar-benar apa sih isi-isi atau potensi yang ada pada kurikulum Merdeka. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk mengikuti setiap modul yang ada pada PMM dan kurikulum Merdeka yang telah disediakan. Oke, kita sepakat Bapak Ibu guru ya. Nanti kita harus yang pertama itu serius menyimak. Kemudian tidak ada yang ngomong sendiri. Itu yang menjadi kebiasaan kita di sini. Kemudian yang ketiga, jika tidak ada yang dipahami, Ibu bisa mengajukan pertanyaan. Insya Allah nanti kita akan sama-sama berdiskusi ya Bapak Ibu guru. Mungkin ada yang ingin men-sharing ilmunya di sini atau pengalamannya tentang budaya positif. Oke, baik Bapak Ibu guru hebat, kita lanjut ya. Di sini kegiatan kita yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi sedikit saya menceritakan bahwa kegiatan kami di CGP itu yaitu bagaimana caranya pas Lokakarya kemarin, bagaimana caranya menyebarkan atau memahamkan budaya positif yang ada di sekolah. Jadi setelah kami melakukan penerapan pada Lokakarya, nanti kami itu akan menyebarkan ke Bapak Ibu guru bagaimana sih cara menyebarkan atau membudayakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke, kita lanjut. Jadi ini adalah konsep inti dari kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, dan segitiga restitusi. Sepertinya ini yang pernah kita belajar kemarin ya pas kita buka kinerja kemarin. Itu segitiga restitusi, keyakinan kelas. Sini ada juga posisi kontrol guru dan kebutuhan manusia. Jadi ini kita sudah pernah lihat di videonya kemarin. Oke, kita masuk ke
materi yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Oke. Jadi seiring dengan perkembangannya kurikulum, mulai dari KSP mungkin ya, atau kemudian berkembang ke KTSP, kemudian dari KTSP berkembang ke kurikulum K13, kemudian sekarang yang terakhir itu adalah kurikulum Merdeka. Itu paradigma belajarnya itu sangat berbeda. Tapi ada satu titik temu di situ, yaitu untuk menumbuhkan karakter dari siswa kita. Itu adalah satu titik temu di antara beberapa kurikulum yang telah diterapkan di Indonesia. Kemudian di sini pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran yang mengharuskan kita sebagai guru melihat kebutuhan-kebutuhan yang ada pada siswa kita. Jadi kita sebagai guru itu dituntut untuk menciptakan suasana belajar sesuai dengan kondisi, minat dan bakat siswa kita. Jangan sampai kita sebagai guru memaksakan bahwa si A ini harus bisa matematika, si B ini harus bisa IPA, harus bisa seni musik. Jangan dipaksakan seperti itu. Tapi kita mengajarkan dengan sesuai dengan potensi, minat dan bakat yang ada pada siswa kita. Jadi di sini belum ada yang namanya belum ada diterapkan tentang diagnostik awal ya Bapak Ibu guru ya, bagaimana cara kita sebagai guru melihat minat dan bakat siswa kita. Itu belum ada saya lihat di sini. Kemudian bagaimana menganalisis gaya belajar siswa kita, itu belum ada. Lalu bagaimana caranya? Caranya yaitu dengan membuat angket ataupun tes, soal-soal tes tentang diagnostik minat dan bakat siswa kita. Itu sudah ada semua di internet, tinggal kita download dan terapkan kepada siswa kita. Kalau untuk kelas tinggi itu biasanya kita menyebarkan angket Bapak Ibu guru. Itu kalau kelas tinggi. Lalu bagaimana dengan kelas rendah? Kelas rendah itu biasanya kita tanyakan langsung kepada anaknya, seperti itu. Misalnya kelas 1, apakah kamu memahami dengan pembelajaran yang saya terapkan dengan menggunakan media auditorik, kemudian menggunakan visual, dan apakah kamu suka dengan belajar secara langsung? Kalau belajar secara langsung itu artinya dia itu memiliki gaya belajar kinestetik. Arti dari kinestetik itu tindakan yang dilakukan oleh siswa. Biasanya siswa-siswa yang tidak banyak omong itu gaya belajarnya ke kinestetik, yaitu suka melakukan tindakan-tindakan langsung, tidak suka dengan teori dan konsep seperti itu, spontan seperti itu Bapak Ibu guru. Oke. Kemudian yang selanjutnya, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan mampu mengubah karakter siswa kita ke karakter profil pelajar Pancasila. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar tentang 6 karakter profil pelajar Pancasila. Ibu Putri bisa menyebutkan 6 karakter dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan anak mulia, mandiri, bernalar kritis, berbineka berubah, kreatif, Dan gotong royong. Jadi jangan kebalik Bapak Ibu guru ya. Ini tidak terstruktur. Oke. Ibu Mia masih ingat profil pelajar Pancasila kemarin? Oke, disebutkan Ibu Mia. Bineka Tunggal Ika, itu namanya berkebinekaan global. Kemudian apa lagi? Mandiri, gotong royong, kreatif, dan yang terakhir itu bernalar kritis. Jadi itu 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila Bapak Ibu guru. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, ini tentang miskonsepsi tentang teori kontrol.
ini dikemukakan oleh Dr. William Glaser dan psikiater dan pendidikan. Jadi William Glaser ini adalah tokoh psikiater dan pendidikan, Bapak Ibu guru. Jadi beliau itu melakukan beberapa riset tentang teori-teori kontrol di sekolah. Jadi ini adalah beberapa hasil riset yang dikemukakan oleh Dr. William Glaser. Jadi yang pertama, dia mengilustrasikan ilusi guru mengontrol siswa. Jadi guru-guru itu tugasnya hanya mengontrol siswa. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi penguatan positif yang kita lakukan selama ini efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi mungkin ada guru-guru di sini yang sering menyalahkan siswanya, mungkin dengan tujuan untuk menguatkan karakter siswanya. Kemudian di sini yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi orang dewasa di sini adalah kita sebagai guru, dan kita memaksakan siswa kita untuk mematuhi apa yang kita inginkan, seperti itu Bapak Guru. Jadi artinya kita sebagai guru di sini memaksakan siswa kita untuk melakukan ini, melakukan itu, dan melakukan apa yang sesuai dengan keinginan kita. Jadi nanti kita akan melihat apakah miskonsepsi ini benar atau enggak. Yang pernah semua kita lakukan ya, seperti ini, seperti guru mengontrol siswa. Ini pasti kita sudah pernah melakukan. Kemudian yang kedua, kita memberikan penguatan positif. Kemudian apakah efektif atau bermanfaat. Kemudian yang ketiga, kita membuat kritikan terhadap siswa kita. Kemudian kita membuat mereka itu seperti merasa bersalah dengan perbuatan mereka. Apakah itu merupakan perbuatan-perbuatan yang positif atau enggak, nanti kita akan lihat. Kemudian yang terakhir itu adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah kita sebagai guru berhak nggak untuk memaksa anak kita untuk melakukan sesuatu? Jadi seperti itu Bapak Ibu guru. Nanti kita akan lihat. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon. Jadi stimulus respon. Jadi stimulus itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada siswa kita, kemudian direspon oleh siswa. Misalnya kita memberikan hadiah kepada siswa kita, kemudian respon dari siswa kita itu, oh saya bangga dapat hadiah dari ibu guru kita. Jadi mengubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Jadi kita akan mengubah itu semua kepada teori kontrol. Jadi di sini bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi jika kita ingin mengubah suatu perubahan di sini, jadi kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita ingin mengubah orang lain tapi diri kita sendiri belum kita ubah. Jadi seperti itu. Seperti kata Guru Sadul itu, ibda binafsi. Jadi kembalilah pada dirimu sendiri untuk mengubah orang lain. Jadi di sini kita di sini ada tabel, di sini ada stimulus respon, dan di sini adalah perilaku yang sering kita lakukan di sini. Ini stimulus respon. Misalnya kita mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Ini biasanya seperti itu. Kita memaksakan siswa kita untuk di kelas untuk bisa melakukan hal yang sama kepada seperti yang kita lakukan. Biasanya yang mengajar matematika, saya juga seperti itu Bapak Ibu guru di kelas itu. Saya memaksakan misalnya kelas 6 itu harus bisa menghafal perkalian. Padahal di satu sisi itu siswanya
kalau dalam bidang olahraga itu siswanya sangat bagus. Tapi kalau di matematika itu siswanya kurang. Jadi artinya bahwa siswa kita memiliki karakter, potensi dan kemampuan mereka tersendiri. Jadi kita jangan memaksakan keadaan. Kalau siswa kita tidak bisa, ya mungkin harus didorong sedikit lah mungkin untuk bisanya. Tapi jangan memaksakan keadaan seperti itu. Karena siapa tahu nanti pas mereka SMP itu pola pikirnya itu akan sangat berbeda Bapak Ibu guru. Kadang-kadang anak yang cowok biasanya itu dia itu kelihatan nakal sekali pas SD, SMA, SMP, tapi pas kuliahnya itu menjadi anak yang sangat berpengaruh di organisasi maupun di kampus. Jadi itu sangat banyak sekali yang saya temukan seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi saya ceritakan di sini karena saya memang tahu teman-teman ada yang pas SMA dulu itu kelihatan nakal sekali. Jadi pas SMA-nya, pas kuliahnya itu dia menjadi orang yang sadar betul terhadap potensi yang dia miliki. Jadi kita biarkan saja anak-anak kita seperti itu. Siapa tahu nanti mereka akan mengubah pola pikirnya seperti itu. Yang kita lakukan sekarang ya hanyalah mengontrol mereka supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik saja, seperti seperti yang ini yang menyebar di kampung kita ini kan tentang narkoba. Jadi bagaimana caranya seperti yang kita lakukan sekarang ya, menyuruh mereka sekolah di pondok, menyuruh mereka sekolah di yang Kristen di Sumbawa, seperti yang sering disampaikan oleh Ibu Tatu di pas upacara bendera kita. Itu sering sekali disampaikan oleh Ibu kita. Kemudian di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan seperti kita. Kemudian bagaimana cara kontrolnya? Kita berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jadi jangan memaksakan untuk mengubah orang itu sesuai dengan keinginan kita, tapi biarkan, kita akan membiarkan bagaimana dia berpandangan tersendiri kepada dunia yang dia jalani seperti itu. Kemudian selanjutnya di sini perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Jadi ini yang sering sekali kita temukan di masyarakat, bahwa perilaku buruk itu, misalnya orang-orang yang nakal itu dilihat sebagai sesuatu yang kesalahan seperti itu. Atau misalnya anak-anak kita di kelas sering bertengkar atau sering membuat kekacauan atau sering heboh di kelas, itu jangan sampai kita beranggapan bahwa oh ini sangat salah, ini sangat dilarang di sini seperti itu. Jadi kita akan mencoba menanyakan kepada mereka, menanyakan kepada siswa kita apa sih alasannya seperti itu melakukan hal-hal seperti ini. Jadi pandangan mereka dengan kita itu sangat berbeda. Jadi itu untuk stimulus respon kita akan mengubah ke teori kontrol, jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah ini adalah bagan disiplin positif. Disiplin positif ini adalah bagannya. Ini tadi teori kontrol yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser. Jadi di sini yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian yang ketiga, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir adalah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini sangat tepat sekali yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser, bahwa kita semua ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap dunia. Jadi mungkin Ibu Tatu memiliki cita-cita yang berbeda dengan Ibu Dina, seperti itu.
atau pandangannya berbeda dengan Pak Wasiat seperti itu. Oke, kita lanjut. Kemudian ini disiplin positif. Disiplin positif itu ini yang akan kita terapkan di sekolah kita. Jadi Bapak Ibu guru, magang minta tolong untuk memperhatikan dengan baik bahwa disiplin positif ini nanti akan sangat berpengaruh dengan keadaan-keadaan kita di sekolah. Jadi sebisa mungkin nanti kita akan menerapkan ini semua. Lalu apa itu disiplin positif? Jadi disiplin positif mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi ini adalah disiplinnya. Orang disiplin itu biasanya untuk apa? Mungkin Ibu Flaviana Manur bisa mengatakan kalau Ibu disiplin itu untuk apa? Oke, membentuk diri supaya menjadi baik. Kemudian Ibu Tita, Bunda Tita. Disiplin itu untuk mengatur segala sesuatu yang kita lakukan, karena dengan kedisiplinan kita tahu kapan waktu istirahatnya, kapan kita waktu belajarnya, dan sebagainya. Oke. Kita dengan disiplin bisa mendidik kita untuk bertanggung jawab. Oke, siap. Ini sangat bagus ya. Jadi disiplin itu bisa membentuk karakter kita bagaimana menjadi orang yang bertanggung jawab. Kemudian bagaimana kita bisa mengatur waktu supaya nanti pas kita punya pekerjaan yang banyak itu tidak capek Bapak Ibu guru. Itu makna-makna dari kata disiplin. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penyerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan pemberdayaan peserta didik tanpa imbalan, ancaman atau hukuman. Jadi kita membuat disiplin positif di sekolah kita itu tidak mengarahkan kepada siswa bahwa jika siswa kita tidak disiplin akan dihukum, akan diancam dan lain sebagainya. Itu salah Bapak Ibu guru. Lalu bagaimana disiplin positif itu? Disiplin positif itu yaitu menerapkan tujuan dan mengarahkan siswa kita untuk membiasakan dirinya melakukan hal-hal positif tanpa memikirkan hukuman, ancaman yang kita terapkan di sekolah kita. Jadi itu adalah disiplin positif. Kalau sudah masuk ke dalam ancaman, hukuman ataupun penghargaan, biasanya itu kalau kata Dr. Glenn Glaser itu tidak masuk ke dalam ranah positif. Itu adalah ranah negatif. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan kita sebagai pendidik adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi kita akan mengarahkan siswa kita bagaimana mereka itu memiliki nilai-nilai kebajikan. Nanti saya akan jelaskan beberapa nilai-nilai kebajikan seperti dalam profil pelajar Pancasila itu sudah yang itu namanya nilai-nilai kebajikan atau 6 karakter tadi itu bisa disebut dengan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu guru. Kemudian motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Mungkin Ibu Vera bisa mengungkapkan apa itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Itu ada dua biasanya. Motivasi intrinsik itu motivasi yang mengacu pada diri siswa untuk lebih ada perubahan gitu. Yang ada hasilnya yang positif. Oke. Jadi motivasi intrinsik itu yang dimulakan oleh Ibu Vera bahwa motivasi yang ada yang timbul di dalam diri siswa itu sendiri. Jadi sangat bagus ya. Jadi motivasi yang timbul
yang benar-benar di dalam hati siswa kita, tanpa dia itu memikirkan hukuman tadi, kemudian ancaman ataupun penghargaan. Itu adalah motivasi intrinsik. Lalu bagaimana dengan motivasi ekstrinsik? Jadi motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang timbul dari luar, seperti kita memberikan penghargaan, hukuman, kemudian ancaman. Itu bisa mengacu kepada motivasi ekstrinsik. Oke, paham Bapak Ibu guru ya? Oke, kita lanjut Bapak Ibu guru. Nah, ini kita masuk ke dalam nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu guru. Jadi seperti dalam kurikulum Merdeka ada nilai kebajikan, profil pelajar Pancasila, kemudian di sini ada the 7 essential factors, jadi building moral intelligence. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan untuk membangun moralnya, moral siswanya. Kemudian di sini juga ada nilai kebajikan untuk sikap muridnya. Jadi apa itu nilai kebajikan? Jadi di sini nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi nilai-nilai positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Seperti tadi, kita ingin anak kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin, itu adalah nilai kebajikan. Bertanggung jawab, toleransi, memiliki rasa hormat kepada guru dan temannya, itu merupakan nilai-nilai kebajikan yang diharapkan mampu diciptakan oleh siswa kita di sekolah. Kemudian nilai profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Kemudian moralnya yaitu empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Itu banyak sekali Bapak Ibu guru nilai-nilai kebajikan yang bisa kita munculkan dalam diri siswa kita. Nanti nilai-nilai kebajikan ini, nilai-nilai kebajikan itu akan kita buatkan ke dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi ingat Bapak Ibu guru, ada yang namanya peraturan kelas dan ada juga yang namanya keyakinan kelas. Ada peraturan kelas itu sama dengan kesepakatan kelas Bapak Ibu guru ya. Jadi biasanya Bapak Ibu guru sebelum masuk ke dalam materi inti itu biasanya ada yang namanya peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Misalkan siswa harus dilarang untuk ribut, dilarang untuk keluar tanpa izin, kemudian dilarang untuk membuang sampah pada lantai dan lain sebagainya. Itu namanya kesepakatan ataupun peraturan kelas. Kemudian nanti bagaimana peraturan ataupun kesepakatan kelas itu kita akan membuatkan ke dalam keyakinan kelas seperti itu. Karena peraturan tadi, peraturan kelas, kemudian kesepakatan kelas itu terlihat menurut Dr. Bang Glaser itu masuk ke dalam ranah negatif seperti itu. Kemudian nanti kita akan membuatkan keyakinan kelas itu untuk masuk pada ranah positifnya. Jadi itu adalah tuntutan yang harus kita lakukan supaya nanti ada keyakinan-keyakinan kelas yang diharapkan muncul dalam diri siswa kita di kelas. Kemudian ini adalah motivasi perilaku manusia. Oke. Jadi motivasi perilaku manusia yang pertama adalah biasanya di siswa kita yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu biasanya itu motivasinya. Oke. Biasanya pas kita SMA itu
kalau kita datang terlambat itu kan nanti kan dipanggil sama BP. Itu biasanya di siswa SMA. Jadi banyak siswa-siswa kita yang rajin itu supaya menghindari yang namanya guru BP ini. Seperti yang kita lakukan pada satu upacara, misalkan siswa kita memiliki motivasi untuk memakai sepatu supaya tidak dipanggil oleh pembina upacara di depan. Itu kalau siswa SD kita itu biasanya itu seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini biasanya yang sering dilakukan oleh guru-guru SD mungkin atau TK, itu biasanya ada imbalan dalam pembelajaran. Biasanya kasih hadiah permen ataupun seperti saya juga kemarin pernah sering saya memberi imbalan kepada siswa kelas 6 berupa makanan setelah mereka selesai belajar. Jadi setelah saya mengikuti guru penggerak ini, jadi memberikan penghargaan dan imbalan itu kayak sesuatu yang merupakan sesuatu yang negatif Bapak Ibu guru. Oke. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka dengan nilai-nilai yang berbeda yang mereka percaya. Jadi ini adalah motivasi yang terakhir. Oke. Sekarang kita akan pilih nih, siapa kira-kira yang ingin memakai motivasi yang pertama dan yang kedua, Bapak Ibu guru? Atau kita sepakat untuk mengikuti motivasi yang terakhir, bagaimana siswa kita itu memiliki rasa percaya diri terhadap kemampuan mereka supaya untuk memiliki nilai-nilai yang mereka percaya Bapak Ibu guru. Oke. Jadi ada sedikit yang kita lakukan bahwa siswa kita tuh harus percaya dengan kemampuan mereka, tidak datang ke sekolah untuk menghindari hukuman ataupun datang ke sekolah untuk mendapatkan imbalan atau uang jajan yang banyak yang dikasihkan oleh orang tua. Jadi ada kesadaran dari diri siswa kita sendiri. Ini namanya kayak pembelajaran bermakna Bapak Ibu guru. Jadi makna dari anak-anak kita datang ke sekolah itu ya mungkin untuk menjadi orang yang pintar, untuk menjadi orang yang disiplin, untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, atau nanti untuk menjadi anak yang bisa membanggakan kedua orang tuanya karena dia itu telah mencapai cita-citanya seperti itu. Ini adalah motivasi perilaku manusia, itu ada 3. Yang pertama untuk menghindari hukuman, kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan, kemudian yang ketiga itu adalah untuk memiliki rasa kepercayaan diri terhadap kemampuannya sendiri. Nah, kita lihat ini masuk kemana ini ketiga motivasi tadi. Oke, kita lihat. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman itu masuk ke dalam motivasi eksternal atau ekstrinsik tadi. Oke. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau guru. Ini masuk ke dalam motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Oke, ini adalah motivasi internal. Jadi ini ada kesadaran pada diri siswa kita sendiri bahwa mereka melakukan pembelajaran, mengerjakan PR itu untuk mendapatkan pengetahuan, bukan untuk mendapatkan hukuman atau mendapatkan penghargaan dari kita sebagai guru. Oke, Bapak Ibu guru, mungkin ada yang ditanyakan dulu nih sebelum kita lanjut. Nanti setelah ini kita akan membentuk keyakinan kelas. Jadi nanti saya harapkan untuk setiap kali kelas itu 1, 2, 3 sampai 6 ada yang namanya poster
keyakinan kelas di dalam kelas kita. Nanti Bapak Ibu guru nanti akan mengadakan diskusi dengan siswanya. Nanti hasil diskusinya berikan kepada saya ataupun operator nanti supaya kita cetak itu menjadi keyakinan kelas, supaya siswa kita ingat, oh ini loh keyakinan kelas kita, supaya saya ingin menjadi orang yang ini, seperti itu. Oke, sepakat Bapak Ibu guru ya? Oke. Ada yang ditanyakan atau kita lanjut? Mungkin biasanya Ibu Flaviana Mandor ini sering bertanya. Oke, lanjut ya. Oke. Nah, ini kita masuk ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kita akan lihat apa sih perbedaan dari ketiga ini nanti. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi kita akan lihat, nah di sini hukuman. Jadi hukuman itu tidak terencana, artinya tiba-tiba. Misalkan gini, misalkan kita melihat siswa kita yang loncat pagar, kita panggil, kita pukul, itu namanya hukuman karena tidak terencana, seperti itu. Jadi tiba-tiba ya murid tidak tahu apa berupa hukuman fisik atau psikis. Jadi fisik itu kita pukul, jadi psikis itu kita melontarkan kata-kata yang kasar, mungkin kata-kata yang mengejek dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian konsekuensi, jadi bedanya hukuman dan konsekuensi itu, kalau konsekuensi terencana, jadi ada peraturan yang ada konsekuensi yang ditimbulkan dari peraturan yang kita rencanakan. Misalkan tadi peraturan kelas, siswa dilarang untuk tidak memegang HP. Jadi konsekuensinya nanti dari kesepakatan itu akan muncul konsekuensi, HP-nya akan disita selama seminggu oleh guru. Itu adalah konsekuensinya. Kemudian disepakati sesuai aturan. Nah, kita sepakat. Biasanya itu ada kesepakatan. Kemudian murid tidak dibuat nyaman. Artinya murid di kelas itu tidak merasa nyaman dengan apa yang disepakati, seperti itu. Sikap guru selalu memonitoring murid. Jadi sikap kita sebagai guru itu selalu sebagai monitoring. Jadi nanti ini adalah teori kontrol, yaitu memonitoring atau mengontrol siswa kita. Nanti akan saya jelaskan tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kalau ada siswa kita yang melakukan kesalahan, jangan langsung dihukum Bapak Ibu guru. Nanti kita akan menanyakan, kenapa sih mereka melakukan kesalahan itu? Kemudian apakah nanti siswa kita dapatkah kamu memperbaiki kesalahanmu? Atau nanti kamu ingat keyakinan kelas kita yang kita sepakati, apakah kamu melanggarnya? Jadi seperti itu. Jadi jangan langsung dihukum. Jadi setiap siswa itu punya alasan tersendiri mereka melakukan hal tersebut. Nanti kita akan bimbing mereka untuk memperbaiki kesalahannya, supaya mereka memiliki rasa tanggung jawab terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan. Jadi seperti itu kalau restitusi. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Jadi kita secara tidak langsung mengajarkan kepada siswa kita untuk melakukan pertanggungjawaban atau mencari solusi dari perbuatan-perbuatan kesalahan yang mereka lakukan, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu guru, ada yang ditanyakan di perbedaan restitusi, kemudian konsekuensi atau hukuman. Supaya nanti kita dapat membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Jadi di dalam kurikulum Merdeka itu kita dituntut untuk menerapkan restitusi Bapak Ibu guru. Jadi kita itu dilarang untuk menerapkan hukuman dan konsekuensi.
Jadi sebisa mungkin nanti kita sebagai guru diharapkan untuk bisa menerapkan segitiga restitusi yang kita belajar kemarin di kinerja. Oke, baik Bapak Ibu guru, kita lanjut ya. Halo. Hai. Oke, sekarang kita breaking dulu. Perhatikan ya, Bapak Ibu guru, perhatikan saya di depan. Boleh berdiri, boleh duduk, supaya di sini kita tidak tegang Bapak Ibu guru. Oke, kita berdiri dulu. Oke, sudah? Oke, petunjuknya mungkin ini Bapak Ibu guru sudah tahu, ini breaking yang sederhana. Cluenya, ikuti yang saya lakukan dan jangan ikuti yang saya ucapkan. Paham? Ikuti yang saya lakukan dan jangan ikuti yang saya ucapkan. Oke. Hidung. Mulut. Ini banyak yang salah ini. Oke. Ikuti apa yang saya lakukan dan jangan ikuti yang saya ucapkan. Oke. Paham ya? Oke, kita ulangi sekali lagi supaya kita kompak. Oke. Tangan. Oke. Pantat. Jangan pegang pantat. Sudah? Gigi. Ibu Yanti kok nggak gerak ya? Gigi. Kemudian mulut. Oke, sudah bisa ya? Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik Bapak Ibu guru, kita lanjut. Saya minta perhatian sebentar Bapak Ibu guru. Oke, kita lanjut di sini. Dihukum oleh penghargaan. Tadi saya sudah jelaskan, dihukum oleh penghargaan ya. Jadi di sini bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Jadi penghargaan itu di mata kita, di mata Dr. William Glasser itu berlaku sama seperti hukuman. Kenapa? Nah, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi seperti kita memberikan arahan kepada siswa kita untuk melakukan itu dengan imbalan yang kita akan berikan kepada siswa kita. Kita menyuruh mereka, si A, tolong kamu hafal perkalian dari 1 sampai 50. Besok Bapak akan memberikan kamu uang 100.000. Jadi itu adalah penghargaan. Lalu bagaimana dampaknya terhadap siswa kita Bapak Ibu guru? Jadi dampaknya ini sangat banyak Bapak Ibu guru. Jadi yang pertama itu pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi ada jangka panjang dan jangka pendek. Kenapa jangka panjang jangka pendek? Misalkan gini. Misalkan kita sering memberikan hadiah kepada siswa kita yang punya prestasi bagus seperti itu, misalkan. Kemudian tiba-tiba di pertengahan jalan itu kita tidak lagi memberikan hadiah. Lalu bagaimana respon dari siswa kita?
itu biasanya mereka akan timbul rasa kekecewaan terhadap diri mereka. Karena apa? Karena mereka sudah berusaha melakukan seperti apa yang kita inginkan, tapi kita tidak memberikan lagi penghargaan atau imbalan terhadap apa yang mereka lakukan. Itu jangka panjang dan jangka pendeknya. Kemudian penghargaan menghukum tadi. Menghukum artinya bahwa akan timbul rasa kekecewaan terhadap siswa kita kalau kita memberikan penghargaan. Bukan berarti Bapak Ibu guru kita memberikan juara di pas pembagian rapor itu, dan biasanya kita memberikan hadiah tuh. Pas pembagian rapor ada yang dapat hadiah juara 1, juara 2 sampai juara 5 biasanya itu mendapatkan hadiah. Jadi bukan berarti pemberian itu merupakan sesuatu yang negatif Bapak Ibu guru, tapi kita harus di sini disuruh mensinkronisasikan dengan keadaan kita. Supaya apa? Supaya nanti tidak akan timbul rasa kekecewaan terhadap siswa kita. Itu biasanya siswa-siswa yang kelas 1-nya ranking 1, kemudian kelas 2-nya ranking 2, itu biasanya ada rasa kekecewaan terhadap mereka sendiri, dirinya sendiri. Kenapa saya seperti itu? Itu karena kita menerapkan sistem rankingan di kelas kita. Itu biasanya ada ya, kayak memori otaknya itu akan berpikir sangat panjang sekali Bapak Ibu guru. Biasanya siswa yang kita berikan hukuman itu akan memori di otaknya itu akan teringat sekali Bapak Ibu guru, akan tertanam. Dan di sini saya juga pernah itu dihukum sama Bapak Ibu guru dulu. Seperti contoh dulu saya pernah lihat, ini bukan saya yang dihukum ya, tapi oleh Aji Sile dulu. Si Manto dulu itu gara-gara dia berantem sama Sirojudin, itu langsung dipukul, telinganya langsung bengkak dulu. Itu masih saya ingat Bapak Ibu guru. Itu artinya bahwa setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan itu akan tertanam betul di memori otak siswa kita. Oke. Kemudian di sini penghargaan tidak efektif. Ini berdasarkan riset-riset yang dilakukan oleh orang-orang luar Bapak Ibu guru. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Kenapa merusak hubungan? Seperti tadi yang saya contohkan, misalkan Ibu Tatu memberikan hadiah kepada saya, kemudian di pertengahan jalan itu Ibu Tatu tidak lagi memberikan hadiah kepada saya, jelas saya marah dong sama Ibu Tatu. Dan juga Ibu Tatu juga akan merasa kesal ke saya, jadi akan merusak hubungan seperti itu Bapak Ibu guru. Ya, sudah menjadi kebiasaan. Kemudian seterusnya adalah penghargaan menurunkan kualitas. Kenapa menurunkan kualitas? Karena tadi siswa kita melakukan sesuatu itu karena ingin mendapatkan imbalan. Jadi tidak ada kesadaran diri, keikhlasan terhadap apa yang mereka lakukan. Jadi mereka belajar itu akan cepat akan cepat hilang di memori otaknya kalau dia itu belajar mendapatkan imbalan. Itu biasanya seperti itu Bapak Ibu guru. Iya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Itu adalah penghargaan. Jadi tidak ada rasa kepercayaan dan rasa tanggung jawab terhadap diri siswa kita. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu guru atau yang ingin membagikan pengalamannya seperti itu? Oh, ini saya pernah melakukan ini, mungkin setelah saya mendapatkan ini saya menyadari itu semua, seperti itu. Oke, tidak ada ya? Tidak ada, pas. Oke, Ibu Paul, ada pertanyaan? Oke.
Bapak Ibu guru. Lalu oke, ini bentuk program kebajikan atau apresiasi. Kita memberikan apresiasi kepada siswa kita. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, kita mengakui bahwa siswa kita itu bisa ini itu dan lain sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang harus kita ingat Bapak Ibu guru. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Artinya kita memberikan pengakuan itu tidak akan terlihat oleh siswa lain. Misalnya kita akan panggil secara pribadi siswa kita yang mungkin berprestasi seperti itu. Oh, kamu sangat bagus tadi. Kita panggil mereka di kantor mungkin atau di halaman sekolah atau di tempat lain yang bisa kita bicarakan secara pribadi dengan siswa kita. Kemudian memberikan pengakuan secara pribadi ini sama saja. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Jadi supaya tidak ada rasa kecemburuan pada siswa kita, jangan yang ini saja yang diakui oleh kita. Artinya bahwa setiap siswa kita yang melakukan sesuatu yang bagus itu harus kita apresiasi supaya tidak ada yang namanya rasa kecemburuan sosial pada diri siswa kita. Kemudian beri pengakuan secara konsisten. Artinya jangan memberikan pengakuan itu hanya setengah-setengah. Nanti akan timbul rasa kekecewaan pada siswa kita. Artinya tadi seperti pemberian hadiah atau apa itu, jangan memberikan hanya pada saat sesuatu sesekali saja, tapi harus konsisten Bapak Ibu guru. Kemudian fokus pada proses. Jadi di sini penghargaan atau pengakuan itu harus kita berikan pada saat prosesnya. Oke. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru. Oke. Ada yang ditanyakan di sini? Dari tadi nggak ada yang bertanya ya. Oke, berarti sudah paham ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru tercerahkan dari apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita terapkan semua di sini. Oke, nah ini contoh pengakuan. Oke, pembukaan. Saya kemarin saya perhatikan. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empatimu sangat besar sekali. Kemudian situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Jadi ini bagaimana cara kita memberikan apresiasi atau pengakuan kepada siswa kita. Oke. Ini adalah tugas, bukan tugas ya. Kita akan lihat jawaban-jawaban apakah jawaban dari Bapak Ibu guru itu benar apa salah. Nanti kita akan koreksi supaya nanti kita bisa membedakan apa itu hukuman, konsekuensi atau restitusi. Jadi di sini ya Bapak Ibu guru ya. Oke. Kita pada soal yang pertama mencatat 10 kali dalam buku. Oke, 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, ini gurunya menghukum kayak memberikan sanksi ya kepada siswanya karena terlambat ke sekolah. Ini apakah hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu guru? Hukuman atau konsekuensi? Yang ini. Konsekuensi. Oke, konsekuensi ya. Oke, nanti kita akan lihat. Kemudian yang kedua apa? Hukuman itu. Lari mengelilingi lapangan itu hukuman. Oke, hukuman yang ini konsekuensi hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman ya. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, konsekuensi ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Membersihkan tumpahan air di meja terus karena tersenggol saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena dia yang melakukan kesalahan. Oke, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak ini hukuman ya. Oke. Dari lapangan basket 2 kali karena terlambat
10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Nanti kita akan lihat bersama mana yang jawabannya benar atau jawabannya salah. Coba kita lihat. Oke. Ayo. Itu hukumannya. Mencatat 100 kali dalam buku kelima, saya tidak akan terlambat lagi ke sekolah. Itu tiba-tiba Bapak Ibu guru ya, seperti tadi. Iya. Oke, lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman. Oke, sudah paham Bapak Ibu guru ya, bagaimana cara membedakan hukuman dan konsekuensi. Oke, sekarang kita masuk keyakinan kelas. Nah, pada pembelajaran ini mohon perhatiannya Bapak Ibu guru sebentar. Jadi pada poin ini nanti kita akan membuat suatu rancangan keyakinan kelas kita. Nanti Bapak Ibu guru saya akan minta pendapatnya satu persatu yang berkaitan dengan peraturan-peraturan kelas yang telah Bapak Ibu guru terapkan di siswanya. Oke. Mengapa keyakinan kelas harus kita, bukan peraturan kelas? Itu pertanyaannya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu guru ya. Oke. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nanti kita akan bahas. Nah, mengapa ini pertanyaan-pertanyaannya ya? Mengapa kita memiliki peraturan keras? Peraturan harus menggunakan helm bila kita mengendarai roda 2. Kenapa peraturannya kita menggunakan helm ketika kita menggunakan kendaraan roda 2? Menjaga keselamatan. Oke, supaya selamat dari kecelakaan. Ya, itu namanya peraturan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker? Ini pada saat Covid kemarin, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oh ya, supaya tidak terkena virus ya, tertular virus. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Oke, melatih kedisiplinan. Kemudian apa? Mandiri. Oke, ini jawabannya sangat bagus ya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi mengapa harus keyakinan kelas tadi Bapak Ibu guru? Ya ini untuk mendukung motivasi intrinsik dari siswa kita supaya kembali kepada nilai-nilai yang mereka yakini seperti itu. Nilai-nilai yang tadi, nilai kebajikan yang tadi ya, gotong royong, mandiri dan lain sebagainya itu, bertanggung jawab, disiplin, kemudian santun, menghargai orang lain dan lain sebagainya. Dibandingkan mengikuti peraturan. Karena peraturan tadi seperti yang dijelaskan bahwa peraturan itu menghukum siswa kita. Itu akan berdampak kepada karakter ataupun psikis pada siswa kita. Oke, pembentukan keyakinan kelas. Jadi nanti saya minta perhatiannya Bapak Ibu guru, nanti saya akan tanyakan satu persatu terkait dengan peraturan ataupun peraturan ataupun kesepakatan kelas yang biasa kita terapkan di siswa kita. Nanti kita akan belajar untuk membentuk ini namanya keyakinan kelas. Oke, yang pertama sesuai dengan kondisi sekolah dan kelas sehingga mudah diterapkan. Jadi
harus sesuai dengan kondisi kita di sini. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, jadi tidak negatif Bapak Ibu guru ya. Itu pernyataan yang positif itu diarahkan kepada nilai-nilai kebajikan. Kemudian singkat, padat, jelas sehingga mudah diingat. Kemudian semua warga sekolah dan sekolah dilibatkan saat keyakinan kelas. Jadi semua kita guru-guru di sini harus dilibatkan. Jadi di sini saya sudah melibatkan Bapak Ibu guru ini. Kemudian nanti sebisanya Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini mensosialisasikan atau mendiskusikan kepada siswanya di kelas supaya nanti siswa kita itu mengingat keyakinan kelas yang kita buat. Seperti itu Bapak Ibu guru. Oke, baik. Saya akan memulai menanyakan satu persatu pada Bapak Ibu guru. Nanti saya minta satu orang untuk mencatat ya. Mungkin Ibu Sumarni minta tolong untuk mencatat jawaban yang diberikan oleh guru-guru kita. Oke, saya mulai dengan Ibu Yanti mungkin. Peraturan satu saja Ibu Yanti ya. Peraturan kelas apa yang Ibu Yanti sering terapkan di kelasnya? Peraturan kelas dulu. Peraturan ketika siswa bertanya mengangkat tangan. Oke. Siswa mengangkat tangan ketika ingin bertanya. Kemudian Ibu Titi Kusendan. Kalau di kelas saya, ketika siswa membuang sampah harus membuang sampah pada tempatnya. Oke. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu peraturan kelasnya. Kemudian Ibu Flaviana Manun. Ketika keluar dari kelas, minta izin dulu. Setelah pulang dari keluar, katakan terima kasih dulu. Oke. Dilarang keluar masuk kelas sembarangan. Itu poinnya. Itu peraturannya. Dilarang keluar kelas sembarangan. Kemudian Ibu Mia. Berdoa dulu sebelum belajar. Berdoa dari awal pembelajaran dan akhir pembelajaran. Oke. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Kemudian Ibu Tita. Sebelum masuk kelas, saling dulu sama wali kelasnya. Oke. Sebelum masuk ruangan, salam dan saling dulu terhadap gurunya. Kemudian Ibu Mardina. Jika terlambat masuk di dalam kelas, ketuk pintu bawa salam. Oke. Dilarang masuk sembarangan seperti itu ya. Harus ketuk pintu dan mengucapkan salam. Kemudian Ibu Vera Anggraini. Tidak boleh makan dan minum selama pembelajaran berlangsung. Oke, tidak boleh makan dan minum di kelas selama pembelajaran berlangsung. Kemudian Ibu Sumarni. Lewat. Oke, Pak Wasiat. Ya, sebelum memasuki kelas, siswa berbaris di depan kelas. Oke, sebelum memasuki ruangan kelas, siswa harus berbaris di depan kelas. Artinya jangan masuk kelas sembarangan seperti itu ya. Itu peraturannya. Kemudian Pak Sahir. Oke, dilarang ribut ketika guru menerangkan pembelajaran di depan. Kemudian kalau kepala sekolah nggak usah ya. Oke, kepala sekolah biasanya menerapkan apa di kelasnya? Peraturannya atau di kantornya sajalah. Di kantor. Ini iya. Ya, setiap hari. Mengadakan upacara dan pembinanya harus secara tertulis. Ya. Oke. Iya. Jadi peraturannya setiap guru tidak boleh tidak hadir pada satu upacara, kemudian diwajibkan juga untuk siap menjadi
pembina upacara itu untuk guru ya. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya kita terapkan di siswa kita saja, tapi di guru juga harus ada. Ini harus kita buatkan juga dengan kepala sekolah. Itu namanya keyakinan sekolah. Seperti itu Bapak Ibu guru. Kemudian Ibu Putri. Jika ingin pergi ke toilet atau ke belakang harus izin. Oke, dilarang keluar sembarangan tanpa izin. Dilarang keluar kelas tanpa izin, itu saja. Oke, baik Bapak Ibu guru, kita lanjut ya. Baik Bapak Ibu guru, perhatiannya. Jadi tadi kita sudah memberikan pendapat kita masing-masing ataupun pengalaman kita pada siswa kita dalam memberikan peraturan atau kesepakatan kelas di kelas kita pada saat kita memberikan pelajaran pada siswa kita. Jadi nanti bagaimana sih cara kita mengubah peraturan kelas tadi untuk menjadi keyakinan kelas kita? Seperti tadi Ibu semua sudah biasa bacakan. Oke. Seperti tadi ketika siswa bertanya angkat tangan, kemudian yang kedua itu siswa dilarang membuang sampah sembarangan. Artinya bahwa kita ini kan dalam kalimat negatif Bapak Ibu guru ya. Bagaimana caranya kita mengubah peraturan kelas ini menjadi kalimat positif yang akan menjadi nilai keyakinan kelas, kemudian mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang saya sudah jelaskan tadi. Seperti dilarang membuang sampah sembarangan. Ini kan kalimat negatif. Kemudian kalimat positifnya apa? Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Oke, bagus sekali. Kemudian dilarang keluar masuk kelas sembarangan. Kalimat positifnya apa? Oke, itu sangat panjang sekali. Atau nanti disiplin pada saat keluar masuk kelas. Jadi itu ada nilai kebajikannya, disiplin Bapak Ibu guru. Disiplin keluar masuk kelas. Oke. Kemudian di sini tidak boleh makan minum sembarangan di kelas. Jadi kalimat positifnya apa? Kalimat positifnya bisa juga, kalau kalimat positifnya itu ini kan universal ya Bapak Ibu guru ya. Tidak boleh makan dan minum sembarangan di kelas. Artinya siswa itu diarahkan untuk memperhatikan gurunya yang menjelaskan di depan. Artinya menghormati, kemudian menghargai guru dan temannya. Itu kalimat positifnya itu masuk. Ya. Itu keyakinan kelasnya. Itu sudah dua ya. Mungkin Ibu semua bisa mencatat. Oke. Di situ catatnya di kertas yang baru saja. Oke. Oke, yang pertama itu buanglah sampah pada tempatnya. Ini nanti Bapak Ibu guru harus mensosialisasikan kepada siswanya apa yang kita bentuk di sini. Oke, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah disiplin pada saat keluar masuk di kelas. Kemudian yang ketiga adalah menghormati. Yang ketiga menghormati, menghargai guru dan teman di kelas. Dan juga ini dilarang ribut dalam kelas, itu sudah masuk di situ. Oke. Kemudian dilarang keluar masuk tanpa izin, tadi sudah ya. Kemudian kira-kira apa di situ Ibu guru yang kurang di kita?
Yang kurang di situ apa? Itu baru 3 ya. Mungkin ada tambahan mungkin di guru-guru lain untuk keyakinan kelas kita. Kira-kira apa di situ? Baca dari depan mungkin ada yang Satu yang baku yang di sini yang sudah Ya. yang keyakinan kelasnya. Yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, disiplin pada saat keluar masuk kelas. Yang ketiga, menghormati, menghargai guru dan teman ketika di dalam kelas. Iya. Kemudian ada mungkin di Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan keyakinan apa yang ingin diterapkan di kelas ataupun di sekolah kita. Oke, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Iya. Oke, hadir tepat waktu itu disiplin waktu. Oke. Oke, Ibu semua tambahkan disiplin waktu. Kemudian apa lagi Ibu? Kebersihan dan kerapian diri. Dalam arti tugas. Iya, tanggung jawab. Tugas pikir. Oke, tanggung jawab. Oke, tanggung jawab pada tugas masing-masing. Tanggung jawab kebersihan dan kerapian kelas. Oke, kerapian dan kesopanan. Kerapian. Iya. Kerapian dan kesopanan. Iya. Iya. Oke, sudah? Oke, silakan dibacakan Ibu Sumarni keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas yang pertama, buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, disiplin pada saat keluar masuk kelas. Yang ketiga, menghormati, menghargai guru dan teman di dalam kelas. Yang keempat, wajib berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kelima, disiplin waktu. Keenam, kerapian dan kesopanan. Oke, Bapak Ibu guru sepakat ya, itu keyakinan kelas kita. Supaya nanti ibu-ibu wali kelas atau ibu-ibu guru yang lain yang sebagai pembantu bisa mensosialisasikan pada muridnya terkait dengan keyakinan kelas yang kita sepakati. Supaya nanti saya dan operator itu bisa mencetak supaya bisa ditempelkan nanti di kelasnya masing-masing Bapak Ibu guru. Supaya itu menjadi ingatan-ingatan positif yang harus diingat oleh siswa kita. Oke? Kita sudah membentuk keyakinan kelas kita. Nah, di sini kita akan berangkat pada materi selanjutnya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini sudah pernah kita belajar di kinerja kemarin ya, yaitu kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan, itu kebutuhan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi kita mengajar, datang ke kelas itu untuk memenuhi kebutuhan kita. Begitu juga dengan siswa kita. Mereka datang ke sekolah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Misalkan kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan, kemudian kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan. Artinya mereka senang karena bermain dengan teman-temannya. Kemudian kebutuhan untuk apa? Untuk bertahan hidup. Artinya mereka ada sesuatu supaya mereka itu bisa bertahan hidup. Seperti kita ini menjadi guru untuk mendapatkan honor supaya kita bisa bertahan hidup, Bapak Ibu guru. Ya, mencari nafkah. Kemudian di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, perhatikan Bapak Ibu guru. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu
bertahan hidup, seperti makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan, itu kebutuhan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu rasa diterima atau rasa kasih sayang atau kebutuhan. Kemudian kebutuhan yang ketiga adalah penguasaan, harga diri, kemudian memimpin, keinginan untuk dianggap, berprestasi diakui dan didengarkan, itu penguasaan. Kemudian kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, itu mandiri. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa, itu kesenangan Bapak Ibu guru. Jadi setiap siswa kita yang ada di kelas, yang ada di lingkungan sekolah itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalkan ada yang ingin bertahan hidup, ada yang ingin diperhatikan oleh kita, berarti dia itu ingin memiliki kebutuhan rasa kasih sayang. Kemudian ada juga siswa kita yang ingin menjadi juara atau siswa kita yang ingin berprestasi, itu masuk ke dalam penguasaan. Kemudian kebebasan, artinya siswa kita memiliki kemandirian, ingin mencoba hal-hal baru, atau dia itu bosan dengan model strategi atau pembelajaran yang kita terapkan. Kemudian kesenangan, itu kebutuhan bermain, antusiasme, humoris dan tertawa. Itu biasanya siswa SD itu kebutuhannya berada di sini. Ini kalau kelas 1, kelas 2, kelas 3 ini sudah masuk ke sini semua. Karena mereka itu ingin bermain, humor, tertawa. Ini ya, seperti ini. Ini kebutuhan siswa kita di kelas di SD. Kemudian selanjutnya adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nanti kita akan lihat apakah kita berada di penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Oke. Jadi di sini adalah contoh penerapan posisi kontrol guru. Oke. Murid tidak membawa seragam olahraga pada jam pidaskes. Oke, di sini contohnya lari keliling lapangan sebanyak 10 kali. Ini posisi kontrolnya sebagai penghukum. Kalau penghukum itu artinya guru itu melakukan segala sesuatu dengan memberikan hukuman kepada siswanya. Jadi kalau siswa merasa bersalah itu dihukum, pasti dihukum. Oke, kemudian membuat rasa bersalah artinya bahwa guru akan selalu membuat siswa kita merasa bersalah terhadap tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Oke, seperti contohnya gomire tenangin kamu namanya butuh dua lengan, itu contoh pembuat rasa bersalah. Ini contohnya di sini ya. Beberapa kali sudah kejadian ini terulang lagi. Kamu terlalu banyak mengecewakan bapak, atau mungkin nanti Ibu Dina memberikan hukuman kepada siswanya. Ego mirip tuh kali lagi kecewa untuk mirip. Atau mungkin Ibu Titi kecewa dengan pacarnya gol kita sering menyakiti mata. Aku sendiri itu membuat rasa bersalah, Bapak Ibu guru. Itu hanya contoh saja, jangan dibawa ke hati Bapak Ibu. Kemudian ini kasus ya, ayo dong nak ikut aturan, bantu bapak kali ini ya. Ya sudah, tidak apa-apa, kali ini jangan diulangi lagi. Ini posisi kontrol kita sebagai teman, artinya kita menganggap siswa itu sebagai teman kita. Biasanya ada tuh guru-guru yang sering menerapkan ini, bantu apa nih supaya gomi luarnya gomi kerawi akhir, nanti bapak beri akhir bantu bapak ya, seperti itu.
Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian ini sebagai pemantau. Kadang-kadang guru kita di sini banyak yang menjadi pemantau dan penghukum. Oke, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa? Seperti contoh, mirip orang melanggarmu peraturan sekolah, maka konsekuensi yang kamu dapatkan nanti itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Apakah kamu tahu apa kesalahannya? Jadi kata-kata manajer ini itu kata-kata yang kayak halus sekali didengar oleh siswa kita, tapi dia itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada siswanya. Ini sebagai manajer. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru. Jadi kita refleksikan diri kita di sini Bapak Ibu guru, apakah yang kita lakukan selama ini posisi kontrol kita sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pengontrol, atau sebagai manajer? Oke, saya tanyakan satu-satu. Kita harus terbuka Bapak Ibu guru, supaya nanti ada refleksi diri kita untuk memperbaiki ke depannya. Dan saya juga tidak tutup kemungkinan sebelum saya melakukan pendidikan CGP ini, sering sekali saya itu berada pada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, ada juga sebagai teman. Semuanya masuk Bapak Ibu guru, kecuali manajer. Padahal posisi kontrol manajer ini adalah posisi kontrol yang diharuskan dalam kurikulum Merdeka. Oke, saya tanyakan mungkin Ibu Yanti dulu posisi kontrolnya sebagai apa? Kalau Ibu Yanti ini halus orangnya. Oke, manajer. Alhamdulillah ya, tepuk tangan untuk Ibu Yanti. Jadi sebagai manajer. Kemudian Ibu Titi sebagai apa? Pasti ingat-ingat. Ibu Titi ini saya lihat itu ada sebagai teman juga. Besti ya, sebagai besti atau teman. Kemudian Ibu Flaviana Manur, Saya ada sebagai teman, manajer, dan juga sebagai oke. Jadi masuk semua ya. Oke. Iya. Oke, Ibu Mia posisinya juga sertakan sama ya. Ibu Tatu mungkin. Hanya semua saja masuk. Oke, Ibu Martina sama ya, semua ya. Semua masuk ya Bapak Ibu guru ya. Jadi oke. tergantung sikon Pak Guru. Iya. Iya. Jadi inilah tugas kita sebagai guru Bapak Ibu guru. Ini sangat melawan melawan kodrat sebenarnya. Artinya bahwa kita yang wataknya keras itu dituntut supaya kita itu melatih kesabaran, melatih emosi kita, melatih cara berpikir kita Bapak Ibu guru, supaya nanti kita sebagai guru itu harus benar-benar memposisikan diri kita sebagai manajer. Itu tuntunan dari kurikulum Merdeka, bahwa kita sebagai guru harus berada pada posisi manajer. Jadi nanti kita semua yang ada di sini kita harus berlatih Bapak Ibu guru, supaya bagaimana meredam emosi, bagaimana meredam amarah kita, supaya nanti kita berada pada posisi manajer Bapak Ibu guru. Oke, paham ya Bapak Ibu guru ya? Oke. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu guru? Oke, kita lanjut. Oke. Di sini kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Jadi restitusi itu apa? Jadi restitusi adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu
suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Jadi di sini tidak hanya dilakukan oleh guru semata, tapi orang tua siswa juga harus menerapkan ini. Agar apa? Agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kenapa mandiri dan bertanggung jawab? Karena dalam proses segitiga restitusi ini, siswa kita akan diarahkan untuk mempertanggungjawabkan dan mencari solusi sendiri terhadap kesalahan-kesalahan yang mereka perbuatkan, seperti itu Bapak Ibu Guru. Jadi di sini ada 3 sisi. Kalau segitiga itu ada 3 sisi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ini ya. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah. Itu yang kedua. Kemudian tadi menanyakan keyakinan. Inilah fungsinya kita melakukan atau merancang keyakinan kelas Bapak Ibu Guru. Jadi ujung-ujungnya itu kita harus menanyakan keyakinan kelas apa yang kita atau yang kita sepakati dengan siswa kita di kelas. Ini adalah Oke, menstabilkan identitas. Ini belum saya jelaskan. Oke, kita masuk. Oke, menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas itu apa? Berdasarkan prinsip pembuat kesalahan adalah proses pembelajaran. Artinya bahwa kita akan membuat siswa kita yang tadi yang bersalah itu mengakui apa yang telah mereka perbuatkan dan mengarahkan ke arah yang positif. Kemudian apa sih pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kalau untuk menstabilkan identitas ini? Jadi biasanya di sini ya, berbuat kesalahan itu wajar. Itu biasanya kalau kita melakukan penerapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi ini yang identitas Bapak Ibu Guru. Membuat rasa bersalah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kedua, Bapak Ibu Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Jadi, tapi Bapak Ibu Guru tahu kapan dan waktunya kapan untuk melakukan perbuatan itu. Jadi kita tidak secara langsung menjudge siswa kita itu melakukan perbuatan yang salah. Seperti itu Bapak Ibu Guru. Kemudian Bapak atau Ibu bukan mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi dari permasalahan ini. Itu hal-hal yang kita tanyakan kepada siswa kita. Jangan langsung menjudge, oh kamu itu salah, kamu itu telah berbuat ini, kamu itu telah memukul si ini, si itu dan si A. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan apa ya, kayak membuat siswa kita itu tidak langsung merasa down seperti itu, atau merasa dia itu kayak takut dengan guru yang di hadapannya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah ini adalah berdasarkan prinsip pembuat perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi ada alasan Bapak Ibu Guru kenapa siswa kita itu melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Jadi kita tanyakan dulu, kenapa sih kamu melakukan ini? Apa alasan kamu? Apakah kamu melakukan untuk apa? Jadi pertanyaan-pertanyaan ini yang harus kita lontarkan kepada siswa kita. Kamu pasti punya alasan melakukan itu kan? Kemudian yang kedua, padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk dari ini ya, kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan salah. Kemudian kamu patut bangga karena telah memenuhi sesuatu yang penting. Ini tergantung kasus Bapak Ibu Guru ya, tergantung kasus. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting yang buat kamu. Ini contoh ini biasanya kasus yang biasanya itu siswa itu difitnah oleh temannya mungkin. Ini tergantung kasus. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini berdasarkan teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi intrinsik. Ini termotivasi intrinsik itu termotivasi karena ada keyakinan kelas kita tadi.
Karena siswa kita telah meyakini keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas. Makanya tadi saya suruh Bapak Ibu guru itu diharuskan untuk mensosialisasikan keyakinan kelas yang tadi yang kita bentuk kepada siswanya, supaya siswa itu pada saat membuat pelanggaran itu masih akan ingat dengan keyakinan kelasnya. Seperti itu. Jadi kita akan menanyakan apa di keyakinan kelas kita. Ini ya, apa keyakinan kelas kita yang kita sepakati kemarin? Apakah perbuatan yang kamu lakukan ini melanggar keyakinan kelas kita atau enggak? Jadi seperti itu. Nilai-nilai apa yang kamu langgar? Seperti itu. Seperti apa gambaran ideal menurut kamu? Oke. Kamu ingin menjadi apa? Menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang contoh yang kita lontarkan kepada siswa kita ketika kita mendapatkan siswa itu melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu guru ya. Mungkin nanti saya akan mengilustrasikan bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada sebuah kasus. Saya minta satu orang mungkin Ibu Sumarni bisa membantu saya di depan supaya saya mengilustrasikan bagaimana menerapkan segitiga restitusi dalam menangani kasus di kelas. Oke, Ibu Sumarni berdiri di sini. Nanti saya akan mengilustrasikan bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Oke, baik Bapak Ibu guru, mohon perhatiannya ya sebentar. Jadi ini saya akan mengilustrasikan bagaimana menerapkan segitiga restitusi. Jadi mungkin nanti agak ada bahasa saya yang kaki Bapak Ibu guru, mohon dimaklumi saja. Oke, jadi kasus ini Ibu Sumarni, ya, Ibu Sumarni ini sebagai siswa dan saya sebagai guru yang menangani kasus yang dilakukan oleh siswa saya. Jadi kasusnya ini Ibu Sumarni, siswa itu makan di kelas. Jadi Ibu Sumarni nanti sebagai murid yang makan di kelas ya. Oke. Hello Sumarni. Hai. Oke. Sumarni tahu kenapa Bapak panggil Sumarni ke kantor? Oke. Jadi tadi Sumarni itu makan di kelas nak ya. Oke. Jadi Sumarni makan di kelas itu makan itu merupakan kebutuhan ataupun sesuatu yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi kebutuhan kita itu kalau kita tidak makan nanti kita lemas di kelas. Oke. Jadi tapi kita harus tahu bahwa kapan dan di mana kita akan makan. Ibu Sumarni ya. Oke. Jadi jangan makan di kelas seperti itu ya. Jadi kita harus tahu kapan, waktu dan tempatnya kapan kita makan. Oke. Sumarni, jadi di sini Bapak tidak akan menghukum Sumarni karena Sumarni makan di kelas. Jadi Bapak itu ingin tahu kira-kira kenapa Sumarni makan di kelas tadi. Karena belnya cepat berbunyi ya. Oke, tadi karena belnya cepat berbunyi. Iya, jadi Bapak juga nanti kalau belnya cepat berbunyi, Bapak juga akan makan seperti Sumarni yang lakukan. Jadi tadi Sumarni sarapan nggak di rumah? Oke, sarapan ya. Tapi lapar lagi, seperti itu ya. Oke, pelajarannya terlalu lama. Oke. Jadi seperti itu Sumarni ya. Jadi kira-kira Sumarni masih ingat gak keyakinan kelas kita yang kita sepakati kemarin? Apa saja itu? Oke,
Oke, menghormati guru teman di kelas ya pada saat jam pelajaran. Oke, kira-kira yang Sumarni lakukan itu melanggar keyakinan kelas kita atau enggak? Oke, melanggar ya. Oke, baik Sumarni di sini Pak Guru tidak akan menghukum Sumarni. Nanti kira-kira solusi apa yang Sumarni lakukan supaya Sumarni tidak makan di kelas lagi? Oke, kira-kira apa? Bangun pagi-pagi. Oke, makan ataupun sarapan di rumah dulu ya. Oke, jadi Sumarni harus bisa ya, supaya nanti Sumarni tidak makan lagi di kelas. Jadi, oke, Pak Guru yakin Sumarni itu bisa untuk mengubah ini semua ya. Oke, silakan Sumarni untuk pergi istirahat dengan temannya. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu Guru. Ini hanyalah contoh kecil bagaimana menangani kasus dengan segitiga restitusi Bapak Ibu Guru. Mungkin di penjelasan saya ini kurang jelas. Nanti Bapak Ibu Guru bisa menonton bagaimana menerapkan segitiga restitusi dalam berbagai kasus di YouTube. Itu banyak sekali diunggah oleh guru-guru penggerak yang dulu. Itu pasti ada Bapak Ibu Guru. Oke, baik Bapak Ibu Guru. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan ini, ada hal yang ingin saya sampaikan. Ini menurut standar pendidikan nasional. Jadi dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Jadi among itu adalah manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini adalah standar pendidikan nasional kita sekarang. Jadi kita sebagai guru dituntut untuk menjadi manajer atau among dalam pendidikan. Jadi sebelum saya tutup pertemuan kita pada kesempatan ini, mungkin ada yang ingin bertanya atau kurang jelas terhadap apa yang saya sampaikan. Oke, sudah jelas Bapak Ibu Guru? Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan ini. Saya tutup acara kita pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.